Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu atau Bapak dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Salim Al-Farisi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25414410503. Pada hari ini Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Kertaharja dengan materi asyiknya belajar kisah Nabi Nuh alaihissalam. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Matika. Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Baik, tapi sebelum itu Bapak akan bertanya kepada kalian. Semuanya sudah masuk ini semuanya? Tidak ada yang tidak hadir? Tidak, semuanya masuk. Alhamdulillah. Cek dulu kesiapan kalian belajar di kelas. Sudah siap belajar? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Inilah kerja keras semangat, sabar ibadah, sabar musibah, hidup bahagia penuh berkah. Yang pertama, siapa di antara kalian yang tahu siapa itu Nabi Nuh? Coba acungkan tangannya. Silakan, siapa pahami Nabi Nuh itu? Seperti yang tadi di lagu, Nabi Nuh adalah, boleh ilham, Nabi Nuh siapa? Nabi Nuh adalah seorang nabi. Nabi Nuh adalah seorang nabi. Yang ke berapa yang tadi di lagu? Yang ketiga, betul. Jadi Nabi Nuh itu adalah nabi yang ketiga dari Nabi Adam, Nabi Idris dan Nabi Nuh. Jadi posisinya ketiga.
Kedua, seperti yang dicerita, mengapa Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar? Boleh Fikriah? Akan terjadi banjir bandang, yaitu banjir yang sangat besar. Jadi nanti itu di dalam cerita akan terjadi banjir yang menenggelamkan seluruh isi dunia. Benar, bagus. Tujuannya untuk apa kita belajar kisah Nabi Nuh? Pertama, murid dapat menceritakan kisah dakwah Nabi Nuh dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi jadi bisa membuat kalian bercerita di depan orang lain. Yang kedua, murid dapat menjelaskan mukjizat. Jadi mukjizatnya bisa dijelaskan kepada yang lainnya bahwa tadi selamat dari banjir menggunakan dalam membuat bahtera itu perahu yang sangat besar. Yang ketiga, murid dapat menunjukkan sikap sabar dan kerja keras sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi Nuh. Ini pertanyaan seperti pertanyaan yang ketiga. Setelah belajar ini, kalian diharapkan dapat lebih bersabar terhadap segala sesuatu dan dapat bekerja keras sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Itu adalah tujuan. Setelah motivasinya adalah sabar itu kunci untuk menunggu hasil terbaik. Jadi sabar itu adalah kunci untuk menunggu hasil terbaik. Kerja keras adalah jalan untuk meraih semua impianmu. Dengan kerja keras, kita bekerja keras terhadap suatu cita-cita kita, akhirnya kita bisa tercapai cita-citanya. Itu motivasi untuk kalian sebelum belajar. Pertanyaannya adalah, mengapa Nabi Nuh tetap berdakwah meskipun hanya sedikit yang beriman kepadanya? Kenapa? Ada yang bisa menjawab sebelum kita menggali lebih jauh lagi pelajarannya? Boleh? Silakan jawabannya apa? 80 orang. Kenapa Nabi Nuh tetap berdakwah meskipun hanya sedikit umat yang beriman kepadanya? Karena Nabi Nuh memiliki sifat yang baik. Sifat yang baiknya itu sifat sabar. Nah, karena Nabi Nuh memiliki sikap yang sabar. Sudah siap? Baik, kita sama-sama akan menyaksikan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Silahkan dengarkan. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah ayah. Oke anak-anak, hari ini ayah akan menceritakan kisah tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam dan banjir besar. Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang wajib diimani setelah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh dikenal sebagai Abdul Syakur, yaitu hamba yang tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh termasuk salah satu rasul yang ulul azmi, yaitu rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Rosi, yaitu kaum yang benar bermaksiat dan juga berlaku syirik, yang selalu menyembah patung-patung berhala. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya secara perlahan-lahan dan lemah lembut. Ia mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat, dan selalu berbuat kebaikan. Namun, sebagian besar dari mereka tidak mempercayai bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi. Hingga kemudian, Nabi Nuh pun dicaci maki, dicela, dan disebut sebagai seorang pembohong.
orang-orang mereka. Namun, Nabi Nuh tetap sabar dan menahan diri. Hingga tiba waktunya. Kapal sudah jadi dan banjir besar itu pun datang menghadap. Nabi Nuh memerintahkan kepada para pengikutnya untuk naik ke atas kapal, termasuk para binatang-binatang. Setelah semua pengikutnya marah, kapal Nabi Nuh pun mulai berlayar menuju daratan dan memulai hidup yang baru. Hidup dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercerita secara ekspresif bagaimana perjalanan kisah Nabi Nuh. Bapak akan bercerita kepada kalian. Kalau tadi yang berceritanya adalah sebuah video pembelajaran, sekarang Bapak yang akan bercerita kepada kalian. Jadi harap dengarkan dan pasang sabuk pengamannya karena kalian akan mendengarkan sebuah cerita tentang video kisah Nabi Nuh. Sudah siap? Menyembah diajak oleh Nabi Nuh semua kepada umatnya diajak untuk menyembah satu Tuhan yaitu Allah. Karena zaman dahulu umat Nabi Nuh itu menyembah berhala. Berhala itu patung. Jadi kaum Nabi Nuh itu dulu menyembah patung atau berhala. Hidup di zaman dahulu, tentu Nabi Nuh hidup di zaman dahulu karena setelah Nabi Idris. Dan sangat sabar. Bagaimana tidak sabar? Dakwahnya juga selalu ditolak. Baik, kita lanjutkan kembali. Perlu kalian ketahui bahwa Nabi Nuh itu selama berdakwah, selama memberikan sebuah ajarannya untuk beriman kepada Allah, ajarannya selalu ditolak. Nabi Nuh adalah membuat sebuah kapal yang sangat besar, benar. Membuat sebuah kapal yang sangat besar. Memberikan sebuah diskusi yang akan dipimpin oleh satu orang. Nanti kalian akan Bapak berikan sebuah lembar kerja pada kalian semua. Nanti kalian akan mengerjakan sebuah pekerjaannya. Nanti Bapak akan pilih sekitar 4. Silakan diisi. Silakan diisi oleh pensil. Silakan diisi oleh kembali. Ini untuk Hanif. Silakan diisi. Silakan Saudara Fahmi untuk ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya akan membacakan kisah Nabi Nuh. Oke, boleh. Silakan. Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi mempunyai ayah Lamik cicit dari Nabi Idris, nabi yang ketiga, sabar dan patuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh. Oke, silakan diceritakan. Biografi Nabi Nuh. Nama Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi mempunyai ayah Lamik cicit Nabi Idris, nabi ketiga, sabar dan patuh.
Mujizatnya selamat dari banjir, bisa membuat kapal yang sangat besar. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Makin cepat. Terakhir. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Oke, terima kasih. Yang kedua, apakah kaum Nabi Nuh mendengar ajaran Nabi Nuh? Apakah kaum Nabi Nuh mendengar kaum Nuh? Benar, mereka tidak mendengar. Benar. Oke, terus. Apakah kaum Nabi Nuh mendengar ajaran Nabi Nuh? Ya, benar. Sok sampai 4 saja boleh. Apakah yang diperintah oleh Allah kepada Nabi Nuh? Satu lagi. Menaiki bahtera. Oke. Silakan. Apakah yang terjadi kepada orang kafir yang tidak ikut dengan Nabi Nuh? Satu lagi. Nah, yang memilih emotikon 1 silakan acukan tangan. Oke. Yang paham. Sekarang yang kedua silakan acungkan tangan setengah paham. Oke, boleh setengah paham. Siap? Siap. Oke. Silakan siapkan alat tulisnya kembali. Silakan. Kasih nama, kasih kelasnya. Sisa tinggal 10 menit lagi, boleh kumpulkan. Nabi Nuh alaihi salam sangat bersabar meskipun terus diejek. Beliau tetap menjalankan tugas dari Allah. Lalu Allah menyelamatkan orang yang beriman dan berbuat baik. Allah selamatkan orang yang beriman dan berbuat baik. 1, 2, 3. Inilah kisah Nabi Nuh, Nabi ketiga sabar dan patuh. Lamik ayahnya, Kanan putranya, Nabi Idris. Teman-teman ayo semua kerja keras, janganlah lupa. Sabar ibadah, sabar musibah, hidup bahagia penuh berkah. Kalian akan belajar tentang senangnya bisa membaca Al-Quran. Pertama yaitu surat Al-Falaq, kedua yaitu surat Al-Kautsar. Jadi 2 surat ini yang akan kita pelajari pada ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Silakan.
Dari sana. Mengantri.